Sabda TV. Yang ketiga, dampak riba terhadap ekonomi. Banyak akibat buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non-muslim terhadap ekonomi. Di antaranya, yang non-muslim pun mengakui. Sering kita katakan, Anda nyimpan uang di bank Jepang sekarang 0 bunganya kan ya? Ya atau tidak? Anggap aja iya, kan nggak pernah antum nyimpan. Saya dapat info dari mahasiswa saya, beliau punya bisnis di Jepang dan punya rekening di sana. Kata dia, iya Ustaz, 0 bunganya. Nabung di sana 0 bunganya. Apakah semua bank Jepang 0 bunganya? Apakah mereka menjadi taubat dari riba? Tidak. Mereka orang kafir mana mau taubat dari riba. Tapi hitung-hitungan ekonominya, ekonomi itu akan mati, tidak bergerak kalau ada bunga dalam pinjaman. Kenapa? Ketika tidak ada bunga dalam pinjaman, orang tidak mau naruh uang di bank. Ketika orang tidak mau naruh uang di bank, ditarik kemana uangnya? Ditarik ke rumah kan ya? Tarik ke rumah, disimpan atau diputar? Disimpan. Diputarlah, disimpan, hancurlah uang antum. Dimakan rayap. Mending beli emas, taruh dalam tanah, itu masih masuk akal. Tapi kalau kertas rupiah Anda simpan 1 miliar dalam tanah, seminggu lagi udah dengan rayap, makanan rayap. Tapi kalau emas bisa rayap makan, enggak kan ya? Ya. Maka akan bergerak ekonomi. Ya, mungkin beli tanah, mungkin buat pabrik, mungkin buat apa aja. Karena untuk dia putarkan agar tidak berkurang dan agar bertambah. Bila bergerak uangnya, ekonomi menjadi hidup. Hanya urusan ekonomi itu Jepang. Bukan berarti dia tobat dari riba, bukan bank syariah. Tidak pernah mereka bercerita itu. Lanjut. Yang pertama, riba merusak sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti rusaknya ekonomi negara tersebut. Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, Allah telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba, dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalanginya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja, dan pembangunan. Ya, itu yang diyakini orang Jepang. Apakah mereka membaca tafsir Ar-Razi? Wallahu a'lam. Mungkin mereka menemukan dari teori ekonomi lain. Lanjut, akhir.